ada khair. Sekarang kita akan membeli dulu untuk persiapan berbuka puasanya. Oke, mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berempat. Hari ini kita mengadakan acara futur bersama warga Gaza yang bernama Fadik Hill. Sekarang kita sedang menuju ke rumahnya dan tadi kita sudah membeli makanan untuk berbuka puasa berupa nasi, ayam, dan lauk dan lain-lain, dan tak lupa kita juga memberi sembako untuk keluarganya. Oke. Oke, sekarang kita sudah di tempat kediamannya. Mari kita masuk. الله يعطيكم يا رب احسن فتحا مشكورين يا عم الله يعطيكم حياك الله يلا يعطيك العافيه ليسي لواجب على الفطور يا جماعه دول انا كنت ولادهم منشط بيطلبوه مني وانا بجد بجيبه زي ما انتم شايفين انا البيت زي ما انتم شايفين زينجو هذا والمتاجر جار مقصور عليها وبطشه زي ما انتم شايفين. لا تصحقنا لا تصحقنا لا تصحقنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh menjelang pagi, Ibu Bapak pemirsa Asen TV serta anak-anak Centaurian dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi ini kesempatan diberikan kepada saya untuk mengisi sesi Kultum Asen TV di pagi hari. Baik, insya Allah pada pagi hari ini saya akan berbagi, walaupun judulnya Kultum, disclaimer dulu ya, ini bukan ceramah, tapi ini adalah berbagi sedikit ilmu yang saya peroleh. Baik, sebagaimana yang dijadwalkan, hari ini itu adalah materi mengenai barisan pemuda zaman Nabi. Agar lebih jelasnya saya akan untuk share screen. Ya, barisan pemuda zaman Nabi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kata pemuda itu terlihat segar ya untuk mendengarkan materi di pagi hari ini yang dimana cukup rawan ya jam-jam segini tuh untuk mengantuk di tengah kita sedang membaca Quran atau misalnya sedang zikir. Barisan pemuda zaman Nabi ini, di materi ini saya ambil terinspirasi dari dua sumber berikut. Oke. Sumber yang pertama adalah buku Barisan Pemuda Zaman Nabi karangan Yusuf Abdul Karim dan Juhari Mustafa.
serta channel YouTube El Safwa Media pada kelas tarikhnya Ustadz Muhammad Ega Hamas LC di sesi Barisan Pemuda Zaman Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Hadis riwayat Hakim. Nah, dari hadis Rasulullah ini sendiri, kita diminta untuk berpikir bahwa masa muda kita itu kan datangnya sekali, sama seperti masa kecil atau masa tua. Jadi masa ini itu adalah fase hidup manusia yang paling istimewa. Karena berdasarkan catatan sejarah dalam lintas peradaban Islam, peran anak muda itu tidak bisa terabaikan. Di mana sejarah itu membuat pola bahwa perubahan itu selalu diawali dari anak-anak muda. Mungkin kita bisa belajar sendiri bagaimana sejarah-sejarah Islam menceritakan bahwa anak-anak muda memiliki torehan tinta emas ya dalam peradaban Islam itu sendiri. Anak muda dalam peradaban Islam itu mudah menerima perubahan. Ya, mereka cukup fleksibel dalam perubahan, kemudian mereka senang bergerak, artinya mobilitasnya cukup tinggi ya, aktif melakukan sesuatu. Kemudian mereka itu adalah inovatif, jadi senang mencari penemuan-penemuan baru. Prinsipnya yang kokoh, serta yang paling penting adalah mereka memiliki keyakinan yang total kepada Allah. Memang orang tua nggak total, hanya saja kan dari segi fisik ada batasan-batasan. Kalau anak muda itu secara fisik itu sedang masa keemasannya gitu ya. Nah, barisan pemuda zaman Nabi itu maksudnya apa sih? Jadi para pemuda zaman Nabi itu adalah golongan para sahabat sighar. Jadi tingkatan sahabat itu ada 3 ya. Tingkatan sahabat senior, tingkatan sahabat menengah, kemudian ada sighar. Sighar itu yang kecil, maksudnya yang masih muda-muda ya, usia remaja sampai mau menuju dewasa, itu seperti itu. Nah, lalu sahabat, dikatakan sahabat itu adalah orang-orang yang beriman yang hidupnya sejaman dengan Rasulullah. Jadi kalau misalnya Rasulullah sudah meninggal, itu tidak dikategorikan sahabat. Lagi gitu, beda lagi kategorinya. Kemudian para pemuda ini adalah hasil kaderisasi Rasulullah selama 23 tahun mensiarkan agama Islam. Nah, jadi proses pendidikannya itu langsung oleh Rasulullah. Jadi Masya Allah sekali ya, kita aja sekarang suka kagum kalau misalnya punya guru-guru yang mengajarkan agama atau mengajarkan Quran dengan keilmuannya, kita tuh suka kagum karena Masya Allah pintar, Masya Allah cerdas. Ini bayangkan dulu itu langsung dididiknya oleh Rasulullah. Melting gimana kalau saya sekarang ini gitu. Kemudian anak-anak muda ini berkembang sesuai potensinya. Jadi Rasulullah itu pintar melihat potensi setiap orang atau setiap sahabatnya. Dan setiap sahabat itu merasa selalu teristimewakan oleh Rasulullah. Dengan cara seperti ini bisa dikatakan bahwa Rasulullah itu menerapkan pendidikan inklusif. Jadi kalau misalnya sekarang inklusif gembar-gembar tahun 2016 atau misalnya ya beberapa tahun ke belakang. Jadi sebenarnya kalau kita belajar lagi sirah, itu Rasulullah sudah menerapkan prinsip pendidikan inklusif dengan para sahabatnya. Nah, pada pemuda zaman Nabi ini, sejak muda mereka membersamai dakwah dan perjuangan Rasulullah. Jadi mereka benar-benar langsung mencontoh dan punya teladannya langsung yaitu Rasulullah. Nah, ketika menginjak dewasa, mereka dikenal sebagai seorang sahabat senior yang menjadi rujukannya umat, yang menjadi teladannya umat. Lalu siapakah para pemuda itu? Nah, di sini mungkin saya hanya mencantumkan sebagian saja. Kalau dari buku yang dibaca itu ada sekitar 20 sahabat. Jika ingin lebih lengkap, maka mungkin bisa membaca buku 60 biografi sahabat Rasulullah ya. Ini disebutkannya beserta ini ya, ciri khas atau kedudukannya. Di sini ada Ali bin Abi Thalib. Ini nama ini sudah sangat familiar untuk ibu bapak mungkin ya. Ali bin Abi Thalib itu pemuda alim, juhud dan pemberani. Kemudian ada Mus'ab bin Umair, itu dia seorang influencer atau duta pertama Islam. Kemudian ada Usamah bin Zaid, itu panglima perang termuda. Nanti mungkin akan kaget usia berapa ditunjuk sebagai panglima. Kemudian ada Salamah bin Al-Aqwa, ini adalah pemanah ulung dan pelari tercepat. Ini adalah kavaleri utamanya Rasulullah. Kemudian ada Zaid bin Sabit, itu sang pencatat wahyu, sekre itu sekretaris pribadi Nabi Muhammad SAW. Beliau ini, Zaid bin Sabit ini orangnya sangat cerdas. Kemampuan bahasanya itu sahabat yang mampu menguasai berbagai macam bahasa. Makanya ditunjuk sebagai sekretaris pribadi Rasulullah juga.
Kemudian ada Zubair bin Awam, itu sang kesatria perang. Jadi orang yang pertama menghunuskan pedang itu adalah Zubair bin, di dalam perjuangan Islam adalah Zubair bin Awam. Kemudian ada Anas bin Malik, ini asisten pribadi Rasulullah. Jadi ketika masih kecil, usia SD kalau sekarang itu, oleh ibunya sudah ditawarkan kepada Rasulullah untuk menjadi asisten pribadi Rasulullah. Kemudian ada Abdullah bin Abbas, ini adalah ahli tafsir Quran terbaik, masih anak-anak, masih muda, tapi para sahabat senior kalau ingin menanyakan maksud dari sebuah ayat itu akan bertanya ke Abdullah bin Abbas. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib, ini adalah kakaknya dari Ali bin Abi Thalib, dijuluki sebagai pemilik dua sayap di surga. Jika mendengar kisahnya itu sangat-sangat bisa mencucurkan air mata jika kita menghayati kisahnya ya. Kenapa akhirnya Ja'far mendapat julukan pemilik dua sayap di surga. Kemudian ada Abdullah bin Umar, itu ahli tahajud. Dia adalah putra dari Umar bin Khattab. Kemudian ada Tolha bin Ubaidillah, tameng Nabi Muhammad SAW dan sang dermawan. Kenapa disebut tameng? Karena pada ini peristiwa Uhud, mungkin akan panjang ceritanya. Dalam salah satu peristiwa Uhud, ketika seluruh pasukan pemanah sudah turun ke bawah ingin mengambil harta rampasan, kemudian penjagaan terhadap Rasulullah akan longgar. Yang pertama melindungi Rasulullah dari berbagai macam serangan adalah Tolha bin Ubaidillah. Dalam sebuah riwayat disampaikan sampai ada 70 luka sabetan pedang di dalam pada tubuhnya Tolha. Tapi qadarullah masih hidup dan terus melindungi Rasulullah dari serangan-serangan kaum kafir Quraisy. Sampai Rasulullah berkata kepada para sahabat, jika kalian ingin melihat jenazah atau mayit yang masih berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolha. Karena kalau misalnya orang normal mungkin yang nggak punya spirit untuk membela Rasulullah, 2 tusukan 3 tusukan aja sudah meninggal. Itu beberapa pemuda yang hidup pada zaman Rasulullah yang memiliki andilnya masing-masing karena mereka punya bakat atau potensi di situ. Nah, berikutnya saya akan mencerita lebih dalam tentang 3 orang saja dari beberapa pemuda ini. Sisanya para pemirsa Alsen TV atau misalnya Centaurian mungkin bisa mencari sendiri ya nanti dan bisa berbagi lagi jika di segmen berikutnya mungkin atau di sesi berikutnya. Yang pertama ini adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sudah sangat kita kenal sekali ya. Namanya mungkin sudah sering disebutkan di mana-mana gitu ya. Kalau dilihat lagi ke belakang, flashback-nya, Ali itu adalah anak kecil yang punya tanggung jawab besar dulu. Jadi Ali sejak kecilnya memang sudah diasuh oleh keluarga Rasulullah bersama Khadijah. Ketika masih kecil, usia mungkin masih anak SD kelas 3 atau kelas 4 ya, Ali itu diberi amanah oleh Rasulullah. Karena Rasulullah akan hijrah, kemudian rumah Rasulullah dikepung oleh para kesatrianya Quraisy. Ali diminta untuk menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Bayangkan anak kecil, tapi sudah punya keberanian. Kebayang ya kalau misalnya orang-orang para pembunuh bayaran Quraisy itu nggak ngebuka dulu selimut, main tusuk aja ya mungkin saat itu Ali akan gugur gitu ya. Tapi qadarullah Allah menyelamatkan Ali. Tapi anak kecil itu punya semangat untuk melindungi Rasulullah. Jadi Ali tidur di kasurnya Rasulullah dan Rasulullah bisa melanjutkan perjalanan untuk hijrah. Kemudian amanah berikutnya ketika Rasulullah hendak pergi hijrah tuh Rasul menitipkan kepada Ali. Ali, di rumahku masih ada barang-barang orang Quraisy yang dititipkan kepada aku. Nanti kalau misalnya kamu akan pergi untuk hijrah juga, tolong berikanlah barang-barang ini, titipan-titipan orang-orang Quraisy ini kepada pemiliknya. Itu udah diamanahin seperti itu Rasulullah. Jadi memang karena Rasulullah melihat bahwa anak ini amanah, gitu. Akhirnya diberi amanah seperti itu. Kemudian Ali juga terkenal sebagai sahabat yang memiliki kekuatan fisik yang sempurna, walaupun tidak terlalu tinggi seperti orang Arab awalnya, tapi Ali itu memiliki tulang yang sangat kuat. Beberapa kali duel dalam peperangan, Ali selalu menang. Walaupun lawannya itu lebih senior daripada Ali. Dan mungkin terkenal ya dengan pedangnya yang bernama pedang Zulfikar. Nah, kemudian pernah sebuah cerita, Ali kan kalau zaman dulu di Arab itu senang gulat ya. Nah, Ali juga pernah ketika orang-orang Muslim saat itu ketika sedang luang melakukan latihan fisik salah satunya dengan gulat, lalu tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan Ali karena saking kuatnya Ali. Sampai suatu saat Rasulullah ingin mendidik Ali. Jadi kata Rasulullah, wahai Ali, pergilah engkau ke belakang bukit itu. Ada seseorang yang menunggu di sana. Ali penasaran siapa gitu. Akhirnya Ali bersiap pergi ke belakang bukit itu.
pada saat sudah sampai di sana ada seorang laki-laki dengan menggunakan sorban menutupi wajahnya. Lalu kemudian laki-laki itu minta Ali untuk maju, kemudian Ali juga mengikuti apa maunya. Kata Ali, apakah engkau ingin berduel denganku? Laki-laki itu hanya mengangguk, oke. Akhirnya Ali dengan pria itu duel. Tapi dalam satu gerakan Ali kalah oleh pria ini. Lalu Ali merasa penasaran, wih, siapa nih laki-laki Arab yang bisa mengalahkan duel bersamaku? Gitu. Penasaran. Kemudian pada saat sedang berdekatan itu, akhirnya laki-laki tersebut membuka sorbannya dan terlihatlah wajahnya. Dan itu adalah Rasulullah SAW. Jadi satu Ali langsung memeluk Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ingin mendidik Ali tapi tidak ingin mempermalukan Ali. Akhirnya melakukannya di belakang sahabat-sahabat lain. Masya Allah ya, ada Rasul. Kemudian Ali juga terkenal sebagai sahabat yang cerdas dan bijaksana. Nah ini adalah karunia Allah yang memberikan kecerdasan luar biasa untuk Ali. Bahkan walaupun masih muda, Ali itu suka dijadikan tempat meminta nasihat atau meminta masukan dalam mengambil keputusan negara, terutama pada saat Khalifah Abu Bakar, masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar. Seperti Umar ya contohnya, Umar itu tidak akan mengambil keputusan kalau nggak diskusi dulu sama Ali. Walaupun saat itu usianya kan terpaut jauh ya, tapi Umar tidak malu untuk meminta bantuan dari anak muda. Kemudian hal lainnya juga adalah yaitu tadi Ali itu bijaksana, jadi beliau bisa mengambil keputusan itu sesuai gitu. Dan yang berikutnya adalah konsisten dalam kondisi genting sekalipun. Mungkin pernah dengar cerita ketika Utsman bin Affan diberontak itu setelah kematiannya Utsman, Ali itu segera mengambil keputusan. Ini harus diangkat seorang pemimpin. Kalau enggak kepemimpinan kosong, maka umat jadi kocar-kacir gitu. Itu kondisinya genting saat itu. Tapi Ali masih bisa berpikir jernih dan konsisten dalam kebenaran. Kemudian ciri berikutnya, Ali itu terkenal sebagai seorang yang zuhud. Nah ini mungkin yang agak-agak ini ya. Zuhud itu bukan berarti bukan berarti menolak begitu saja fasilitas dunia ya. Yang dicontohkan oleh Ali adalah zuhud itu artinya dunia disimpan di genggaman dan akhirat di hatinya. Jadi mengambil dunia hanya seperlunya saja. Itu yang dilakukan oleh Ali. Jadi kalau misalnya ada makanan ya Ali makan, kalau enggak ya Ali saum gitu dengan keluarganya. Dan ini pun terlihat kejuhudannya ketika dalam sebuah masa pemerintahan khalifahnya Ali itu sedang ada di pasar membawa sekarung kurma, lalu seseorang datang, wahai khalifah biarkan aku yang membawanya. Kata Ali, tidak perlu, ini tanggung jawabku dan ini adalah dan pemimpin harus memegang tanggung jawabnya. Jadi itu sebagai bukti bahwa sebenarnya Ali punya fasilitas untuk mengangkat budak ya. Tapi itu tadi Ali hanya mengambil dunia seperlunya saja. Baik, berikutnya adalah Usama bin Zaid. Nah, ini mungkin sebagian pernah dengar ya. Ini yang membuat saya cukup tercengang ya. Karena pada Usama itu diangkat menjadi panglima perang pada usia 17 tahun untuk menyerang siapa? Untuk berhadapan dengan siapa? Untuk berhadapan dengan pasukan Romawi, Masya Allah ya. Dia yang menunjuk siapa? Yang menunjuk adalah Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan bahwa Usama terlahir sebagai pemimpin. Ya ini tentu saja ketika Usama ditunjuk, orang-orang berpikir, kenapa nggak Umar? Kenapa nggak Abu Bakar? Kenapa nggak Zubair? Kenapa nggak Tolha? Itu banyak senior-senior Usama. Kenapa harus Usama? Bukankah Usama itu adalah anak dari seorang budak? Nah itu nyinyir-nyinyir gitu banyak banget. Nah, Rasulullah sempat tersinggung ketika ada ketika ada nyinyiran-nyinyiran tentang Usama itu, karena Rasulullah itu diketahui juga sangat mencintai orang tuanya Usama, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian ibunya Usama. Nah ibunya Usama sendiri adalah pembantunya di keluarga Rasulullah. Jadi ibunya Usama sendiri ada termasuk juga Ahlul Bait ya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan gini, sungguh jika engkau mencela kepemimpinan Usama bin Zaid, maka engkau telah menghina ayahnya. Usama itu dilahirkan untuk memimpin Rasulullah. Dan Usama itu bergelar mahbubu Rasulullah, jadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Kemudian lahir dari orang tua yang soleh itu tadi ya, ayahnya itu adalah Zaid bin Harithah, dulu itu pernah jadi budak Rasulullah yang diangkat jadi anak asuhnya, tapi kemudian berarti berada di bawah pendidikan Rasulullah juga ayahnya. Dan ibunya sendiri bernama Ummu Aiman, itu
ibunya Ummu Aiman ini adalah wanita yang sangat solehah. Jadi ketika ayahnya soleh bertemu ibunya soleh, terlahirlah seorang anak yang spesial ini, Usama bin Zaid. Dan memang perlu diketahui bahwa Usama bin Zaid itu kalau secara fisik berkulit hitam, sangat kurus, disampaikan juga hidungnya tidak mancung seperti orang Arab biasanya. Mungkin itu juga menjadi perdebatan beberapa orang, kenapa memilih pemimpin yang seperti ini. Tapi kembali, Rasulullah tidak melihat fisik, tapi Rasulullah melihat potensinya. Nah, Usama kecil itu sering mendapat perlakuan khusus dari Rasulullah, namanya irdab. Irdab itu jadi gini, Rasulullah itu kalau bepergian, kadang suka menspesialkan beberapa anak kecil itu suka ditaruh di depan. Ketika Rasulullah mengendarai keledai atau unta, maka anak kecil selalu ditaruh di pangkuan di depannya. Nah, sambil dalam perjalanan Rasulullah memberikan ilmu-ilmu, memberikan penanaman nilai. Nah, dari situ si anak pun selalu menyerap apa-apa saja yang Rasulullah sampaikan. Selain Usama, Ibnu Abbas juga pernah diperlakukan seperti itu. Jadi ketika seorang anak diperlakukan seperti itu Rasulullah, berarti itu punya nilai spesial di hadapan Rasulullah. Lalu kenapa sih sampai Rasulullah menunjuk Usama untuk jadi pemimpin melawan Romawi di usia 17 tahun? Ustadz Egar Hamas pernah menjelaskan analisanya seperti ini. Karena Usama itu dididik oleh Rasulullah, kan ayahnya tinggal bersama Rasulullah, dididik oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tahu track recordnya Usama dari kecil sampai dengan sebesar usia 17 tahun, berarti mau SMA, kakak-kakak Al-Centurion SMA nih ya. 17 tahun, bayangkan sudah diangkat jadi panglima perang dengan pasukan yang spesial gitu, untuk menyerang sebuah negara yang sangat berkuasa saat itu. Ternyata Rasulullah melihat detailnya bahwa Usama tuh memiliki ciri-ciri pemimpin dari kecil. Ketika peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah itu kan diasisteni oleh Bilal dan Usama. Dan selama perjalanan itu Rasulullah memberikan misi-misi kecil pada Usama. Dan ternyata Usama berhasil menjalankan misi-misi itu secara detail. Poin lain lagi adalah Rasulullah melihat jika Usama menjelaskan sesuatu kepada orang lain, itu sangat clear bahasanya, mudah dimengerti. Itu poin yang sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin ketika menyampaikan strategi perang itu dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasukannya. Sehingga hanya hal-hal itulah yang membuat Rasulullah memilih Usama untuk menjadi pemimpin pasukan melawan Romawi saat itu. Kemudian pernah sebuah kejadian pada saat Umar bin Khattab memimpin khalifahan, putranya yang bernama Abdullah merasa iri dengan perlakuan Umar kepada Usama, karena keluarga Usama itu selalu mendapat harta rampasan perang atau selalu mendapat semacam pemberian dari negara, dari Baitul Mal itu cukup banyak, sedangkan anak Umar sendiri dapatnya sedikit. Itu Abdullah protes, wahai ayah, kenapa kok Usama didahulukan, bukankah aku ini anakmu gitu. Ayahnya Umar berkata bahwa Usama itu lebih dicintai Rasulullah daripada dirimu, dan ayahnya yaitu Zaid bin Harisah itu lebih dicintai daripada ayahnya. Itu rendah hatinya Umar akan perlakuan. Padahal Rasulullah itu selalu mengistimewakan setiap sahabat. Jadi pemuda ini sangat luar biasa, walaupun mungkin secara fisik orang-orang selalu menyepelekannya. Nah, ini yang terakhir. Tadi di awal ceritanya adalah Ali. Ali itu memang dari keluarga yang biasa saja, karena ayahnya juga miskin saat itu, Ali bin Abu Thalib, sehingga Ali diasuh oleh Rasulullah. Yang kedua adalah Usama, dulu memang ayahnya adalah seorang budak tapi diangkat oleh Rasulullah menjadi seorang sahabat yang mulia. Dan yang ketiga ini adalah yang nggak biasa, yaitu adalah Mus'ab bin Umair. Mungkin ibu bapak, orang tua atau ibu bapak guru atau Centaurian pernah mendengar cerita tentang Usama, itu dengarnya adalah beliau ini adalah sahabat yang paling ganteng ya, sahabat yang begini. Memang seperti itu ya. Jadi bisa disampaikan bahwa Mus'ab bin Umar ini adalah seorang, kalau anak-anak sekarang tuh bilangnya crazy rich-nya Mekah. Kan ada crazy rich-nya kota apa. Kalau ini adalah crazy rich-nya Mekah. Karena memang terlahir dari seorang keluarga bangsawan ya, dari kabilah yang sangat terkenal di Mekah, di mana kaumnya latar belakang keluarga dari Mus'ab bin Umair ini adalah keluarganya memiliki amanah sebagai pemegang kunci Ka'bah. Dan perlu diketahui juga di dekat
Ka'bah itu ada sebuah gedung parlemen yang sudah digunakan oleh para pemimpin Quraisy yang dinamakan gedung parlemen itu selalu digunakan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan untuk rapat atau pertemuan-pertemuan menentukan hukum-hukum di Quraisy saat itu. Nah, yang memilikinya adalah keluarganya Mus'ab bin Umair. Selain orang kaya, Mus'ab bin Umair juga adalah good looking. Jadi wajahnya itu rupawan sebenarnya, atau misalnya tampan lah saat ini. Selain tampan juga Mus'ab ini adalah influencernya anak-anak muda di Mekah saat itu. Kalau Rasulullah adalah influencer sejati, maka kalau Mus'ab ini adalah influencer di kalangan anak-anak muda. Nah, kemudian Mus'ab juga adalah trendsetternya anak muda Mekah, terutama dalam fashion dan parfum. Dan saat dulu kan terkenalnya ya pakaian terbaik itu apa gitu, dari mana gitu. Nah, kalau misalnya ada keluaran terbaru, maka Mus'ab dulu yang udah pakai. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena ibunya selalu memfasilitasi Mus'ab ini, termasuk parfum yang sangat terkenal dan parfum yang hanya satu-satunya di Arab itu dimiliki oleh Mus'ab. Jadi parfumnya ini kalau misalnya Mus'ab lewat dan udah berapa meter Mus'abnya pergi dari jalan itu, orang-orang masih bisa merasakan parfumnya dan orang memikir pasti Mus'ab habis lewat jalan ini ya gitu. Itu saking terjaga sekali segala sesuatunya mengenai penampilannya Mus'ab. Nah, sebelum masuk Islam, Mus'ab itu sudah terkenal juga sebagai anak yang memiliki attitude yang baik karena dari keluarga yang elit ya, terpandang memiliki adab. Ibunya mendidik dia untuk memiliki adab. Tapi salah satu adab yang mulianya adalah Mus'ab juga tidak terbiasa untuk minum minuman keras dan tidak terbiasa juga untuk menyembah berhala, sehingga sudah terjaga fitrahnya oleh Allah ya. Kemudian Mus'ab juga tidak memiliki kebencian terhadap Islam. Oleh karena itu pada saat Islam muncul, ketika orang-orang Mekah berontak, Mus'ab itu malah tertarik. Ada apa sih dengan ini? Sehingga Rasulullah menjuluki Mus'ab sebagai Mus'ab al-Khair. Karena tutur katanya juga lemah lembut dan sangat baik. Satu lagi spesialnya Mus'ab adalah kemampuan diplomasinya. Karena kan tadi ya, terdidik dengan baik oleh ibunya. Walaupun ibunya kafir ya, tidak masuk Islam, terdidik dengan baik oleh ibunya. Maka Rasulullah melihat potensi itu. Oh, anak muda ini punya potensi. Good looking, bicaranya oke, mampu mempengaruhi orang lain. Maka Rasulullah menunjuk Mus'ab sebagai duta besar pertamanya Islam untuk Madinah. Ya, kenapa Rasul tidak mengutus yang lain? Ya mungkin yang lain juga ada yang sesuai ya. Tapi untuk Madinah ini, karena di Madinah juga para pembesar kaum Madinah ada orang-orang muda juga, kayaknya cocoknya didatangkannya Mus'ab. Maka Mus'ab diutus oleh Rasulullah untuk menjadi duta besar pertama ke Madinah. Jadi ketika itu Mus'ab di dalam proses mendakwahkan Islam di Madinah, yang pertama kali didekati oleh Mus'ab adalah elit-elitnya, orang-orang elit di Madinah. Kenapa ketika Mus'ab datang ke Madinah nggak terlalu gagap dengan budaya, karena Mus'ab tahu bagaimana berperilaku dengan para elit, bagaimana berbicara dengan para elit. Mus'ab itu punya wajah yang rupawan, punya manner, attitude-nya oke. Itu Masya Allah, sempurna gitu. Sehingga cocok untuk masuk di Madinah dan menyampaikan dakwahnya. Tapi Mus'ab juga tidak fokus di kalangan elit, Mus'ab juga turun ke para penduduknya. Pada saat Mus'ab tinggal di Madinah, itu tinggalnya bersama As'ad bin Zurarah, itu pembesar elit juga. Lalu As'ad bin Zurarah mengenalkan Mus'ab ke pembesar-pembesar lain. Pernah suatu waktu ketika Mus'ab sedang berdakwah di Madinah, ada seorang pemimpin suku yang tidak suka dengan kedatangan Mus'ab yang tiba-tiba datang lalu membawa ajaran untuk membodohi penduduk Madinah, kata dia. Akhirnya si kepala suku itu mendatangi Mus'ab dengan membawa tombak seperti ingin menakut-nakuti. Lalu kata Mus'ab, lalu orang itu marah-marah pada Mus'ab di depan orang-orang. Lalu kata Mus'ab, tenanglah wahai Tuan, bisakah kita duduk sebentar? Dengarkanlah apa yang aku ingin sampaikan. Jika apa yang aku sampaikan ini benar, maka engkau berhak menerimanya. Tapi jika engkau tidak suka dengan apa yang aku sampaikan, maka aku akan pergi. Kata orang itu, engkau sangat adil. Akhirnya didengarkanlah Mus'ab bercerita tentang Islam dan segalanya, dan orang itu terpengaruh lalu bilang ini, apakah ini ajaran ini? Lalu Mus'ab berkata, inilah Islam. Lalu orang itu berkata, bagaimana cara aku menjadi orang Muslim? Mus'ab berkata, bersucilah engkau dan bersahadatlah. Nah, dengan masuknya kepala suku ini, maka penduduknya atau misalnya pengikutnya pun ikut masuk Islam bersama kepala sukunya. Jadi karena bahasanya yang lugas dan lembut, kemudian
efek dari semua itu akhirnya hampir tidak ada satu rumah pun di Madinah yang tidak pernah mendengarkan apa itu Islam. Sehingga pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, Madinah tuh sudah siap menerima Rasulullah. Salah satunya itu berkat apa yang sudah dilakukan oleh Mus'ab. Jadi Mus'ab mampu menjalankan perannya dengan baik sendirian, awalnya berdakwah di Madinahnya. Kemudian dalam kisah akhirnya adalah syahid pada perang Uhud. Ini emang cukup tragis ya. Jadi ketika di Mekah dia adalah seorang pemuda yang segala satunya terfasilitasi dengan baik, kulitnya tuh halus banget kayak halus sutra. Tapi ketika ke Madinah dengan hidup seadanya, dengan juhud tadi, kulitnya bahkan disampaikan seperti bersisik, ya, seperti kulitnya ular gitu, tidak terawat. Tidak beda halnya ketika dia berada di Madinah. Terus sampai pada saat ketika perang Uhud. Nah, Mus'ab itu dalam perang Badar dan perang Uhud dikasih tugas sebagai pembawa panji Islam. Dan kalau misalnya orang atau sahabat yang membawa panji Islam itu punya prestis tersendiri. Pada saat perang Uhud, pada saat Mus'ab sedang membawa panji Islam, ada seorang kafir Quraisy yang berusaha untuk menjatuhkan panji Islam itu. Jadi pada saat menjatuhkan, tangan kanannya Mus'ab itu putus. Lalu Mus'ab berusaha untuk meraih dengan tangan kirinya. Dan orang itu pun terus mengejar tangan kirinya pun putus. Kemudian Mus'ab itu mencoba menggenggam dengan dadanya, dengan lengan dan di dadanya. Sampai akhirnya Mus'ab pun gugur di dalam peperangan tersebut. Tapi panji Islam itu sempat tertolong oleh Ali, langsung diambil oleh Ali. Nah, pada saat perang Uhud selesai, Rasulullah hanya meminta untuk para syahid-syahid itu dikumpulkan. Kemudian ada seorang sahabat yang menemukan jenazahnya Mus'ab. Kemudian Rasulullah meminta untuk jenazahnya ditutupi oleh pakaiannya. Tapi memang karena Mus'ab saat itu pakaiannya berbeda dengan pakaian di Mekah, ketika misalnya ditarik ke bagian kepalanya, bagian kakinya terbuka. Jadi ketika ditarik bagian kaki, kepalanya terbuka. Akhirnya Rasulullah minta untuk menutupi bagian kepalanya dengan kain kafan, kemudian menutupi bagian kakinya dengan ilalang. Masya Allah. Sampai akhirnya Rasulullah berkata pada para sahabat, lihatlah pada anak muda ini, sungguh Allah sudah menerangi hatinya. Orang tuanya selalu memberikan terbaik untuknya. Lalu kemudian kita lihat dia sekarang. Dia merelakan semuanya demi Allah dan Rasulnya. Ya, baik. Itu mungkin yang bisa saya berbagi untuk pemirsa sekalian di dalam Kultum. Ini lebih dari 7 menit ya, mohon maaf. Semoga semakin penasaran dengan kisah-kisah para pemuda ini dan semakin banyak ingin belajar. Saya akan mencari banyak sekali sekarang para ahli-ahli sejarah untuk dicari dengan insya Allah dengan keilmuannya yang lebih kuat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Cukup sekian dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.